Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sriherawati. Saya dari kelas BK4C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit dari beberapa materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah teori konseling 1. Nah, jadi yang pertama ada teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Nah, apa sih psikoanalisis ini? Jadi, psikoanalisis ini memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama, istilah psikoanalisis ini digunakan untuk menunjukkan satu metode penelitian terhadap proses-proses psikis seperti mimpi yang selama ini tidak bisa terjangkau secara ilmiah. Kemudian yang kedua, psikoanalisis juga digunakan sebagai satu metode untuk menyembuhkan gangguan psikis yang diakibatkan oleh pasien neurosis. Kemudian yang ketiga, istilah ini dipakai untuk menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik yang telah dilakukan. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek-aspek psikologis. Nah, psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar. Nah, dalam teori psikoanalisisnya yang terkenal, Freud menyatakan bahwa kepribadian terdiri dari 3 unsur yang dikenal sebagai id, ego, dan superego. Nah, elemen-elemen ini bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Nah, apa yang dimaksud dengan id, ego, dan superego? Jadi id itu merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti misalnya kebutuhan makan, minum, seks, dan lainnya. Kemudian yang kedua, ego. Nah, ego ini berperan untuk mencoba memenuhi kesenangan atau keinginan individu. Lalu yang ketiga yaitu superego. Nah, superego ini sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Nah, dalam bimbingan konseling, pendekatan ini dapat digunakan dalam mengatasi berbagai masalah kepribadian, misalnya depresi, kecemasan, stres, dan frustasi, dan masih banyak lagi. Adapun teknik pendekatan psikoanalisis dalam BK itu ada 3. Yang pertama, asosiasi bebas, di mana konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan perasaan dan pikiran yang ada di benaknya, baik itu pikiran yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, sehingga konseli dapat melepaskan segenap perasaan yang mengekangnya. Kemudian yang kedua adalah analisis mimpi. Nah, teknik ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor, karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan atau keinginan yang tidak disadari dan seringkali akan direpresi dan termanifest ke dalam mimpi. Kemudian yang ketiga, analisis transferensi. Nah, transferensi merupakan bentuk pengalihan pengalaman masa lalu konseli dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh kepada terapis di saat konseling. Nah, dalam transferensi ini akan muncul perasaan benci, cemas, dan sebagainya yang selama ini ditekan oleh konseling. Kemudian materi yang kedua ada teori dan teknik pendekatan Adlerian. Nah, teori-teori Adler ini berfokus kepada perasaan inferioritas, di mana dia melihat sebagai kondisi normal dari semua orang dan sebagai sumber perjuangan seluruh manusia. Nah, daripada memperhatikan tanda kelemahan atau abnormalitas, perasaan inferioritas dapat mendorong kreativitas. Adler adalah pelopor pendekatan subjektif dari psikologi yang berfokus pada faktor dalam yang mempengaruhi tingkah laku seperti nilai, kepercayaan, bakat, tujuan, minat, dan persepsi individu pada realitas. Nah, dalam proses konseling, Adlerian dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu membangun hubungan. Nah, proses terapi memungkinkan hanya ketika terdapat penerimaan dari si konseli. Nah, salah satu cara untuk menciptakan kontak efektif adalah konselor membantu konseli untuk mengetahui kelebihan dan kemampuannya, bukannya menangani secara terus-menerus
mengenai kekurangan dari si klien atau dari konseli. Kemudian selama proses terapi terjadi, sebuah hubungan positif bisa tercipta dengan mendengar, merespon, dan menunjukkan penghargaan terhadap klien atau konseli. Kemudian yang kedua, eksplorasi dan analisis. Nah, tahapan eksplorasi dan analisis guna memahami gaya hidup konseli, logika pribadi, kesalahan logika, tujuan fiksional, dan perilaku-perilaku yang merusak diri. Pada tahap eksplorasi, konselor juga perlu memberikan perhatian untuk upaya memahami konstelasi keluarga, urutan kelahiran, impian-impian konseli, dan dorongan-dorongan konseli. Kemudian yang ketiga, mendorong pengertian dan pemahaman diri. Konselor dapat menggunakan dorongan guna membantu konseli memperoleh kesadaran tentang gaya hidupnya, mengakui alasan-alasan tersembunyi yang ada di balik perilakunya, dan mengapresiasi konsekuensi negatif dari perilakunya tersebut, dan bekerja untuk mencapai perubahan positif. Kemudian yang keempat, membantu reorientasi dan perubahan. Konselor terus memainkan peran aktif untuk mendorong konseli menggunakan pemahamannya untuk merumuskan tindakan-tindakan nyata yang mengarah pada perubahan perilaku atau pemecahan masalah. Nah, konselor juga membantu konseli untuk melihat hidupnya dari perspektif yang berbeda dan kemudian mendorongnya untuk membuat pilihan yang berbeda pula melalui berbagai alternatif. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial. Terapi eksistensial ini adalah pendekatan terhadap konseli dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaannya. Nah, salah satu istilah yang terkenal sebagai pendekatan eksistensial ini yaitu logoterapi. Nah, logoterapi bertujuan agar dalam masalah yang dihadapi klien-klien bisa menemukan makna dari penderitaan dan kehidupan. Nah, dengan itu klien dapat membantu dirinya sehingga bebas dari masalah. Tujuan utama logoterapi ini adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Nah, ada 3 teknik yang bisa dilakukan dalam teknik konseling eksistensial untuk membantu individu yang mengalami masalah. Yang pertama, teknik intensi paradoksal digunakan untuk membantu individu yang mengalami kecemasan antisipatoris, yakni sebuah kecemasan yang muncul karena antisipasi individu sendiri terhadap situasi yang ditakuti. Nah, situasi yang menakutkan itu sebenarnya belum terjadi, akan tetapi karena individu sudah mengantisipasinya, situasi yang menakutkan tersebut kemungkinan besar justru akan benar-benar terjadi. Nah, contohnya misalnya seorang mahasiswa yang belajar mati-matian karena takut tidak lulus. Nah, karena tindakannya tersebut, karena begitu tindakannya lebih didorong oleh kecemasan dan dilakukan secara obsesif. Nah, mahasiswa tersebut kemungkinan besar malah gagal atau paling tidak dia akan mengalami tekanan dalam studi. Nah, intensi paradoksal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan kecemasan antisipatoris. Titik tolak intensi paradoksal adalah kemampuan manusia membebaskan dan mengambil jarak dari dirinya sendiri. Intensi paradoksal ini dilakukan dengan cara mengajak individu melakukan sesuatu yang paradoks. Misalnya dengan mendekati atau mengejek sesuatu yang dicemaskan melalui humor atau menertawakan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Kemudian yang kedua, individu seringkali mengalami permasalahan karena pikiran yang terlampau dikuasai oleh permasalahan tersebut. Nah, situasi ini disebut observasi atau refleksi diri yang berlebihan. Nah, apa yang dilakukan individu melalui tindakan refleksi yang berlebihan biasanya justru melumpuhkan dirinya sendiri. Nah, jalan keluarnya adalah dengan derefleksi, yakni mengkonfrontasikan individu kepada makna hidup harus dilakukan. Nah, dengan demikian
Kemudian, derefleksi dapat diartikan sebagai proses mengalihkan gangguan batin yang dialami individu kepada usaha-usaha merealisasikan makna hidup pribadinya yang khas mengarahkan kesadaran individu. Kemudian yang ketiga yaitu bimbingan rohani. Nah, bimbingan rohani ini merupakan teknik yang khas bagi logoterapi yang berwawasan spiritual. Tujuan utama teknik rohani ini adalah untuk membawa individu menemukan nilai hidup melalui attitudinal values. Nah, bimbingan rohani ini tepat digunakan untuk mereka yang mengalami keputusasaan dalam menghadapi kondisi hidup yang tidak bisa diubah. Misalnya, orang yang menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, teknik bimbingan rohani ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa jika manusia akan tetap sehat selama dirinya berani memeluk tanggung jawab nilai-nilai hidup pada setiap kondisi yang dialami. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu teori dan teknik pendekatan client center terapi. Nah, pendekatan client center ini merupakan salah satu jenis pendekatan konseling yang dapat membantu siswa menumbuhkan potensi yang ada pada diri mereka. Nah, pendekatan ini seharusnya dapat diterapkan guru bimbingan dan konseling untuk menangani berbagai permasalahan yang ada. Nah, adapun menurut Roger, client center counseling ini merupakan teknik konseling di mana yang paling berperan adalah si konseling itu sendiri. Konseling ini dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Nah, hal ini memberikan pengertian bahwa peran konselor dalam teknik ini hanya sebatas mengarahkan, mempengaruhi, dan memberikan dorongan kepada konseli agar konseli dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi dari permasalahannya. Nah, dalam pelaksanaan konseling dengan pendekatan client center ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengantaran. Nah, di mana konselor menerima konseli yang datang dan menciptakan suasana yang nyaman bagi konseli sehingga tercipta hubungan yang positif antar si konselor dan si konseli. Nah, kemudian yang kedua ada tahap penjajakan, di mana konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengungkapkan perasaannya serta menerima, mendengar, dan memperjelas perasaan negatif dari si konseli. Kemudian yang ketiga ada tahap penafsiran, nah di mana konseli ini memahami dirinya sendiri dan mengetahui apa yang harus diperbuat, dan konseli memahami permasalahan dirinya yang menghambat aktualisasi dirinya selama ini. Kemudian yang keempat tahap pembinaan. Dan kemudian yang kelima ada tahap penilaian, di mana konselor memberikan keyakinan dan kebebasan kepada konseli agar ia mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan konselor melakukan penilaian terhadap proses konseling yang telah dilakukan dengan konseli. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai 4 materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah teori konseling 1. Saya yakin dan percaya bahwa masih ada kekeliruan dan kekurangan dari penjelasan saya, jadi saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.